Kisah inspiratif Bung Tomo. Kita kerap mendengar jargon merdeka atau mati. Kata-kata itu berasal dari Bung Tomo yang dicetuskannya ketika ia menggelorakan semangat para pejuang pada pertempuran Surabaya 10 November 1945, momen yang telah kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Sutomo atau yang lebih dikenal dengan Bung Tomo adalah tokoh nasionalis yang ingin mati-matian membela tanah airnya. Ia tak hanya tokoh dalam perang melawan penjajah. Pemuda kelahiran Surabaya 3 Oktober 1920 ini pernah menjadi jurnalis dan aktif dalam kelompok politik dan Sutomo tumbuh di keluarga yang menghargai pendidikan. Di rumahnya, Sutomo kecil sudah kerap menyatakan pendapat dan bicara terus terang. Sayangnya pada usia 12 tahun, dia tak bisa melanjutkan pendidikan di Mulo, pendidikan setara sekolah menengah pertama lantaran dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Ia lantas bekerja kecil-kecilan. Sutomo belakangan belajar di HBS secara korespondensi. Meski begitu, ia tidak secara resmi lulus dari sekolah ini. Pada tanggal 31 Agustus 1945, pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Bung Karno memberikan sebuah maklumat untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh Indonesia. Maklumat ini membuat sangsaka merah putih dikibarkan di seluruh Indonesia pada tanggal 1 September 1945, termasuk di Surabaya. Gedung perkantoran, pemerintahan, hotel, dan media yang ada di Surabaya semua memasangnya, tidak terkecuali Hotel Yamato atau Hotel Orange. Akhirnya, dengan diam-diam Belanda mulai mengibarkan benderanya mereka di atas Hotel Yamato yang menyebabkan konflik berkepanjangan. Pengibaran bendera Belanda ini mengakibatkan adanya aksi perobekan bendera di atas Hotel Yamato. Kerusuhan di dalam hotel menyulut adanya konflik yang berkepanjangan terlebih. Jenderal Malabir tewas dan menyebabkan adanya serangan umum 10 November 1945. Mengetahui adanya serangan yang sangat mematikan dan membabi buta dari Inggris dan Belanda, akhirnya pemuda Surabaya takut. Namun dengan semangat baja yang diberikan oleh Bung Tomo, pemuda di Surabaya tidak getar. Bung Tomo membakar semangat pemuda untuk berjuang mati-matian dalam pertarungan paling sengit dalam sejarah Surabaya. Merdeka atau mati. Pidato dari Bung Tomo sangat fenomenal. Semua orang yang mendengarnya akan bersemangat untuk berjuang meski nyawa adalah taruhannya. Dalam pertempuran itu, Bung Tomo terus mengeluarkan semangat rakyat untuk menentang penjajah. Ia meneriakkan orasi yang pentingnya kita kenal sampai sekarang. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semoga kita tetap merdeka atau mati. 20 tahun berselang, tepatnya dekade 70-an, Bung Tomo kerap melakukan kritik tajam pada program yang dijalankan oleh Presiden Soeharto. Akibat kritik tajamnya ini, Bung Tomo ditangkap karena dianggap melakukan kegiatan makar. Dia dijebloskan ke penjara begitu saja tanpa proses pengadilan selama 1 tahun, sejak 1978 sampai 1979. Pada tahun 1981, Bung Tomo meninggal saat melakukan ibadah haji. Jasad beliau dikembalikan di Indonesia dan dimakamkan di pemakaman umum di Ngangel, Surabaya. Sekitar 27 tahun lalu atau tahun 2008 lalu, Bung Tomo baru dianugerahi telah pahlawan nasional.